Berita Bekasi Liputan Berita, Badan Narkotika Kabupaten Bekasi dan para pegiat anti narkotika Kabupaten Bekasi diantaranya Lembaga Anti Narkotika Kabupaten Bekasi, Gapenta, Yayasan Rehabilitasi Korban Narkoba, Kobra, dan Yayasan Rehabilitasi Narkotika Penta Cipta Sanggraha yang hadir dalam rapat pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, P4GN, dan prekursor narkotika mendorong Pansus 17 DPRD Kabupaten Bekasi diketuai Hendra Cipta Dinata, Se.MM anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari fraksi PKB untuk segera mensahkan perda tentang P4GN dan prekursor narkotika. Hal ini disampaikan saat rapat pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, P4GN, dan prekursor narkotika yang juga dihadiri oleh perwakilan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Jumat, tanggal 5 Agustus tahun 2022. Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 huruf A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika perlu menetapkan peraturan daerah tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap dan prekursor narkotika, ucap Hendra membuka rapat. Mengingat pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Maka perlu menerapkan peraturan daerah tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2022 tentang P4GN ini terdiri dari 12 bab, hasil harmonisasi dari Kemenkumham Kanwil Jawa Barat, bahwasanya mulai dari ketentuan umum bab pertama, langsung antisipasi dini, pencegahan, deteksi dini, pemberantasan, penanganan sarana prasarana, dan sumber daya manusia, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, penghargaan, pembinaan, dan pengawasan sistem informasi terpadu, pendanaan, dan ketentuan-ketentuan serta penutup, jelasnya. Jadi landasan-landasan yang menjadi dasar penerbitan peraturan-peraturan daerah yang akan dibentuk adalah filosofinya bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan. Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika. Sosiologinya bahwa Kabupaten Bekasi dengan letak geografisnya yang berbatasan dengan ibu kota Jakarta dan kota-kota tetangga lainnya dan segera menjadi berpotensi besar menjadikan jalur masuk peredaran narkotika atau narkoba berdasarkan data dari Satnarkoba Polres Metro Kabupaten Bekasi, pada tahun 2020 saja terdapat 6 kecamatan di Kabupaten Bekasi yang tingkat penyalahgunaan narkobanya cukup tinggi diantaranya Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Tambun Utara, Kecamatan Taruma Jaya, Kecamatan Babelan, Kecamatan Cikarang Barat dan Kecamatan Cikarang Utara, ujarnya. Dan adapun dampak negatif dari narkotika banyak merusak generasi muda serta pasti menambahnya penyakit HIV, karena ada yang pakai jarum suntik dari narkotika itu, maka mudah-mudahan dengan nanti lahirnya perda narkotika dan prekursor narkotika ini yang disingkat dengan P4GN ini maka dapat mencegah dan melindungi masyarakat Kabupaten Bekasi dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta mewujudkan masyarakat yang memiliki wawasan dan pengetahuan tentang bahaya narkotika dan prekursor narkotika serta mampu melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan nyaman, ungkapnya. Hendra menyampaikan juga bahwa pada saat Pansus 17 berkunjung ke Lapas Cikarang ada 1061 narapidana di Lapas Cikarang, 836 pengedar 260 sekian itu pengguna narkoba, dan ada 3 orang bandar, 1 orang pemilik perusahaan. Jadi sudah sangat miris bagi Kabupaten Bekasi.
Setelah dari lapas kami rapat dengan Forkopimda Kabupaten Bekasi yang dihadiri langsung oleh PJ Bupati Bekasi, kami juga sudah menyampaikan bahwa dengan adanya temuan kami atau sidak ke lapas begitu sangat pentingnya Kabupaten Bekasi perlu adanya perda tentang P4GN dan prekursor narkotika ini, dengan tujuan mudah-mudahan dapat meminimalisir paling nggak masyarakat Bekasi jadi punya acuan terutama dengan peningkatan dari PNK ke BNNK, terangnya. Dalam rapat pembahasan rancangan perda tentang P4GN dan prekursor narkotika, Ketua LAN Kabupaten Bekasi Paulus Simalango berharap agar Pansus 17 benar-benar konsen dalam pembahasan perda P4GN dan prekursor narkotika sehingga perda P4GN dan prekursor narkotika dapat disahkan. Yang kedua, kendali kami adalah para aparat, ini bukan menjadi rahasia umum lagi, karena harusnya ini pertama mereka, aparat garis bawah red, lah yang mendorong ke tempat rehabilitasi tetapi justru karena kedekatan emosional saja yang menerima para pecandu narkoba untuk direhabilitasi. Nah, bagaimana dengan yayasan-yayasan rehabilitasi lainnya? Saya berharap ini ada solusi ke depannya, harapnya. Demikian juga dari Yayasan Rehabilitasi Korban Narkoba, Kobra. Ratno mengharapkan agar segera perda P4GN dan prekursor narkotika disahkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi serta BNK dapat menjadi BNNK. Hendra juga mengatakan akan segera membawa rancangan peraturan daerah P4GN dan prekursor narkotika untuk diparipurnakan. Insya Allah pada tanggal 12 Agustus tahun 2022 rancangan peraturan daerah tentang P4GN dan prekursor narkotika ini akan kami bawa dalam rapat paripurna dan insya Allah disahkan, dan BNK menjadi BNNK, ucap Hendra dengan disambut tepuk tangan dari para peserta rapat. Semoga ini menjadi kado istimewa bagi kami pegiat narkoba karena waktunya hampir berdekatan dengan HUT Republik Indonesia yang ke-77, ucap Ivan dari Yayasan Rehabilitasi Narkotika Penta Cipta Sanggraha. Saya berharap Pak Ketua Pansus dapat membawa rancangan perda P4GN dan prekursor narkotika agar segera diparipurnakan dan disahkan sehingga kami selaku pegiat anti narkotika memiliki payung hukum yang kuat dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba di Kabupaten Bekasi, ujar Paulus. Sementara Ivan dari Yayasan Penta Cipta Sanggraha menyampaikan bahwa ada beberapa kendala yang dialami terkait rehabilitasi karena adanya monopoli satu rehabilitasi yang dilakukan oleh oknum sehingga Yayasan Rehabilitasi yang ada di Bekasi tidak memiliki kesempatan untuk merehabilitasi para pecandu narkoba dan justru Yayasan Rehabilitasi di luar Bekasi yang merehabilitasi para pecandu narkoba.